Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 11 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-189 di tahun ini. Kita ada alert raja ya, IHSG bergerak dari pagi positif, tidak ada alert, lalu dia turun ke negatif zona mendekati di session 2 dia turun ke zona merah. Nah, kita masih ada alert satu, nanti kita lihat bagaimanapun kondisinya, makanya kita akan tetap kita analisa ya Bapak Ibu, dan juga sepertinya ada saham ledakan volume. Ada saham volume di Rekom juga kita lihat. Nah, sekarang kita pindah saja langsung ke trading snapshot-nya. Ini adalah trading snapshot-nya kemarin IHSG tutup minus 0,12. Kalau kita nonton Bloomberg, masih berita yang paling besar adalah terkait dengan invasi perang Israel sama Hamas ya Bapak Ibu. Jadi sudah merembet kemana-mana ini. Biasanya kalau perang ya terjadi gejolak, volatilitas meningkat, orang wait and see. Lalu biasanya harga komoditi seperti minyak bergerak dan lain-lainnya. Nah, terdampaknya kalau kita nonton juga beberapa kemarin saya nonton di Bloomberg itu terkait kembali dengan inflasi di Amerika, karena kalau ada perang lagi, ya inflasi lagi, harga minyak tinggi lagi, inflasi lagi yang sekarang ini ditangkutkan, inflasi terjadi lagi. Baik. Apapun itu adalah sentimen dari market ya Bapak Ibu. Kita sebagai trader yang penting prinsipnya ada price discount everything, volume validate. Nanti itu semua itu di discount oleh price, kita lihat volumenya ini valid atau tidak. Kalau nggak valid ya udah aman. Itulah yang kita dalam after market close, kondisi market seperti apapun, pendekatan kita adalah pendekatan volume price ya analisis. Jadi pendekatannya adalah ini. Mungkin agak berbeda dengan yang lainnya, yang sharing ilmu saham lainnya, tapi kalau di sini kita pembahasan adalah volume price analysis. Prinsipnya adalah price discount everything, volume valid. Mari kita lihat statistiknya Bapak Ibu. Kemarin total value-nya adalah 8,7. Jadi ini kalau Bapak Ibu rajin menonton after market close, saya biasanya kasih benchmark-nya adalah 10 triliun. Kalau di bawah 10 triliun berarti volume kita rendah, transaksi kita rendah, maksudnya total value kita rendah. Nah, di sini catatan juga asingnya net buy sekitar 128, di mana kalau kita lihat tidak ada yang terlalu signifikan di net buy-nya, paling tinggi malah brand ya. Brand baru IPO, Telkom. Jadi Bapak Ibu kalau yang baru IPO gini tidak mungkin ada alertnya, tidak mungkin ada alertnya, tidak mungkin ya. Baru chartnya juga belum bisa untuk dimunculin, karena paling enggak dia sudah 3 bulan IPO baru dia muncul lah, karena cukup untuk algoritmiknya bekerja. Kalau big data analisis ya dia membutuhkan data besar, data big, namanya juga big data. Kalau baru IPO, baru seminggu, baru 2 hari, berharap kok belum ada muncul alert dari brand padahal naik terus, ya nggak mungkin gitu lah. Metodologinya mungkin pakai metode yang lain. Sementara untuk net sale Bapak Ibu, kita lihat BBRI besar di atas 100 miliar, signifikan tuh di atas 100 miliar. Goto ini ternyata komisarisnya buang barang juga ya, kita punya harapan, kita punya apa, tapi ujung-ujungnya jualan juga, mereka duit juga. Itulah pasar kapitalis. Jadi kita harus pintar-pintar juga lah ya. Apapun tujuannya, ternyata supply lebih besar daripada demand, karena supply-nya berasal dari salah satu komisaris ya di sana, di Goto. Nah, sisanya kita lihat turun ke bawah. Di all market Bapak Ibu, asingnya 34%, ya lokalnya 66%, year to date-nya kita net sell 5 triliun. Inilah ya, berhati-hati Bapak Ibu, mau diomongin mendekati pemilu kita optimis ekonomi tumbuh, market kita bergerak naik, faktanya net sell gitu ya. Karena apa artinya? Bahwa yang namanya investor asing itu profit taking ya ujungnya. Mereka kabur dari Indonesia. Entah kemana lah, kita nggak tahu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Di sini dia ada opening gap up. Kalau ada opening gap up dan selama sampai 1 jam session 1 tidak ada alert, itu biasanya memang dicurigai ya Bapak Ibu, dia akan ditutup negatif. Benar, dia ditutup negatif, jadi tidak ada gap karena sudah tutup. Lalu di sini ada tarikan sedikit. Baik, kita langsung saja lanjutkan. Ada alert tetap ada satu, yaitu saham Raja. Saya tidak punya, tapi nanti kita akan analisa. Siapa tahu Bapak Ibu punya, siapa tahu Bapak Ibu ingin juga melihat bagaimana sih ini saham, kan gitu. Jadi kadang-kadang
Kalau dulu saya belajar, sering sekali saya mendapatkan sharing ilmu itu semua yang indah-indah ya, Bapak Ibu, yang bagus-bagus, yang gampang-gampang dianalisa. Tapi kalau saham yang susah itu jarang, karena memang susah analisanya. Kalau market lagi bullish, saya ingat itu. Ari Lasso aja bikin prediksi, ya. Kaisang, anak presiden, bikin prediksi saham, rekomendasi saham. Jadi semuanya pada bermunculan, tapi begitu nyungsep semuanya tiarap itu nggak ada yang kasih komentar. Kalau market lagi susah, biasanya semua pada tiarap. Nah ini kita akan coba, namanya juga sharing ilmu di sini, bagaimana cara menganalisanya. Tetap ada satu alat. Apakah kita harus buy? Ya nanti kita lihat dulu lah, perlu dianalisa, jangan langsung buy. Nah, ini alert ini adalah rekomendasi dari Big Data Analysis, dia dari machine learning. Karena dia masih machine learning, ya learning masih belajar, dia mempelajari pola, kita jangan 100% percaya, kita harus lakukan analisa ulang. Ya, ada Samraja, dia terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Ini ada alamat Telegram botnya. Bapak Ibu nanti bisa juga akses robotnya, Bapak Ibu, ada linknya di deskripsi video ini. Lalu Bapak Ibu akses, lalu coba kita bersama-sama nanti apa yang saya lakukan, Bapak Ibu praktekkan. Nah, stop dulu videonya, join dulu robotnya, lalu ketik perintahnya sebagaimana saya melakukan analisa. Wah, jangan lupa juga untuk join Telegram channel, ya ada di deskripsi video juga. Biasanya saya sharing kalau ada ide, kalau ada analisa atau informasi lainnya ke dalam Telegram channel. Ini kan untuk umum ya. Ada website www.delkuan.web.id, sosial medianya mulai Instagram sampai Thread. Bapak Ibu silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, saya lanjutkan dengan disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Jungkir balik, salto, segala macam sudah, alhamdulillah sudah saya alami ya Bapak Ibu. Alhamdulillah juga masih selamat sampai sekarang sebagai trader. Belum berubah ya, belum berubah. Alhamdulillah masih trader. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena nanti di video ini saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham. Jadi Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, ikutlah ketik. Jadi kalau saya ketik perintah, Bapak Ibu ikut, lalu dengarkan analisanya, lalu praktekkan ke saham yang lainnya. Jadi hanya begitu cara belajar ya Bapak Ibu, hanya itu cara kita belajar, practice by learning by doing, practice make perfect, itu prinsipnya. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya 100% ya, percaya 99%, 90% boleh. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Apa yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah percaya dengan analisa orang lain, jangan pernah. Percaya dengan analisa sendiri adalah first opinion. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, caranya lakukan analisa sendiri. Ya, belajar dari orang lain boleh, tapi opini tetap jangan dipercaya. Opini tetap Bapak Ibu opini sendiri. Caranya ya lakukan sendiri, analisa sendiri, duit sendiri, trading sendiri, lalu tarik pelajaran. Kalaupun salah jangan diulangi. Sisanya disclaimer-nya on nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu wajib punya trading plan, wajib apply money management. Kalau tidak paham sudah ada tutorialnya sebagian, atau nanti insya Allah nanti akan ada ini ya Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut. Berikutnya, ini adalah informasi workshop Bapak Ibu. Minggu depan ya, tidak terasa Bapak Ibu. Satu depan, tanggal 21 Oktober, kita sudah ada 5. Sayang satu orang sudah daftar jauh-jauh hari. Saya tanya, Pak, ini confirm atau cancel? Kau belum konfirmasi, baru dia kemarin minggu lalu, berapa waktu lalu dia baru meng-cancel. Jadi kita masih punya satu orang slot di sini Bapak Ibu. Silakan kalau yang berminat untuk mengikuti workshop trading Asik Bisnis batch 30, masih ada satu. Jadi setelah itu nanti minggu depannya Bapak Ibu yang setelah mengikuti ini mau mengikuti kelas advance-nya boleh, namanya volume price analysis, syaratnya sudah mengikuti trading Asik Bisnis, silakan. Oke, untuk kalau nggak bisa tanggal 21 Bapak Ibu masih ada workshop trading Asik Bisnis untuk batch 30 ya, batch 31 tanggal bulan depannya lagi. Jadi bisa diikutin. Bapak Ibu masih ada 1 2 3 yang kosong. Jadi baru satu orang yang konfirmasi. Seperti itu, silahkan nanti Bapak Ibu diikuti kalau mau berminat silahkan hubungi saya di Telegramnya di sini ada di deskripsi video. Atau join Telegram channelnya, informasi ada di sana. Sangat ini workshopnya semi private ya Bapak Ibu. Orangnya tidak banyak. Kenapa? Kalau banyak itu misal 20 orang, 100 orang itu saya merasa tidak efektif itu. Kalau workshop sebanyak itu 20 orang tidak efektif. Paling enak itu adalah paling maksimum itu 10 ya, 10 orang. Saya sudah coba, paling efisien, paling lengkap adalah semi private karena di banyaknya materi yang diajarkan dalam satu hari itu kalau banyak orang pasti tidak efisien, pasti ya Bapak Ibu, harus susah lah menurut saya. Apalagi kalau kayak saya itu ya belajar
belajar kalau cuma diceritakan begitu susah, saya harus praktek, jadi harus banyak nanya juga. Oke, gitu insya Allah nanti kita bertemu minggu depan. Bagi Bapak Ibu peserta ini, insya Allah saya akan yang sudah konfirmasi, saya akan sharing materinya beberapa hari lagi. Bagi yang masih ada yang ingin berminat, silahkan bisa mendaftar segera. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya Bapak Ibu. Kalau hari after market close hari Jumat itu memang agak sedikit santai karena tidak ada karena dia tidak ada setelah market tutup, tidak harus buru-buru. Jadi tutupnya hari Jumat, kita bisa lakukan hari Sabtu atau Minggu. Oke. Bagi pertama Bapak Ibu yang menggunakan robot, join ke robot ini, Bapak Ibu bisa lihat daftar perintah dengan perintah di sini adalah help ya. Ketik saja di robotnya help. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa macam perintah yang nanti juga akan saya lakukan ya. Saya jelaskan, tapi tidak semua ya, tidak semua. Lalu Bapak Ibu kalau baru menggunakan robot, belum pernah menonton aftermarket close, Bapak Ibu ketik sini tutorial. Ya, sebagian masih bisa selamatin. Dulu lengkap, kemudian dihapus oleh pihak ITB ya. Karena dulu YouTube saya itu joinnya ke ITB karena masih mahasiswa sekolah bisnis S2 di SBM ITB ya, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Waktu itu bersama teman-teman bagaimana kita ikut workshop nih, bikin belajar bersama tentang saham ya, kan kita di kelas juga belajar juga tentang financial market. Oke, itu dia jadi kalau untuk aftermarket close analysis, apa yang kita lakukan, tentu kita akan melakukan analisa saham setelah marketnya tutup, setelah end of day datanya terkonfirmasi. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Kemarin itu tanggal 13 alertnya hanya ada raja ya Bapak Ibu, sebelum-sebelumnya aja. Oh ya, memang saya kemarin tidak lupa bikin voting untuk weekly analysis. Oke ya, nggak apa-apalah. Di sini kemarin ada juga pertanyaan tentang MPMX, ada nggak sini MPMX? Ada yang bertanya tentang MPMX ya. Peserta workshop. Jadi peserta workshop mereka punya grup A. Jadi kalau Bapak Ibu ikut workshop, nanti ada alumninya. Grup alumni itu kita sering tetap belajar tentang apa yang diajarkan di dalam kelas. Kalau Telegram bot tidak ada grupnya ya Bapak Ibu, silahkan join channelnya saja. Atau interaksi saya dengan video atau langsung aja kalau ada pertanyaan japri ke saya. Ini ada raja ya, kita cek raja. Oke, lalu apa yang kita lakukan berikutnya adalah kan ini cuma ada raja. Terkadang itu rezeki itu karena alert robot ini adalah big data analysis. Kadang-kadang dia akan muncul jam 10 pagi. Setelah muncul jam 10 pagi, biasanya ya kita nggak tahu juga. Mungkin jam 3 sore atau jam setengah 4 atau 10 menit sebelum market tutup, sahamnya dibanting oleh bandarnya ya. Mungkin saja terjadi seperti itu. Nah, dia kan tidak tahu yang belum terjadi. Cuman dari big data analysis, dari algoritma deep learning, Bapak Ibu bisa dia memberikan rekomendasi. Makanya namanya alert dan kita harus melakukan analisa ulang. Terkadang kan rezeki itu juga saya kadang alertnya muncul, tapi yang besok yang bagus tuh keluarnya nggak ada alert, malah direkom. Nah, ini kita punya perintah screening namanya rekom. Rekom itu dia screening berdasarkan end of day data. Rekomnya ke Bapak Ibu ketik saja, ikut saja. Jadi apa yang saya ketik Bapak Ibu ikuti lalu dengarkan penjelasannya. Di sini kita lihat rekomnya apa. Pertama yang perlu diverifikasi adalah tanggalnya. Tanggalnya ini bulan 10, ini tanggal 13, ini tahun 2003. Terbalik ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, dia katakan ACES-nya sign of weakness. Ini SOW ya. Oke, ACES-nya juga sell, hati-hati dengan ACES. Lalu kita lihat ini ada ABMM, lalu di sini bearish. Ini kalau menggunakan candle pattern dari buku Steve Nissen ya. Saya belajar price action atau candle pattern dari buku Steve Nissen. BMTR, kalau ada BRMS bullish engulfing, Bapak Ibu bisa analisa nanti ya. Lalu kita lihat Pegas ada potensial raja keluar ya Bapak Ibu. Pegas nanti akan saya bahas Pegas. Raja, tapi mungkin besok yang keluar bagusnya Pegas atau mana yang bagus ini bullish engulfing BRMS. Tidak tahu juga, maksudnya saya tidak juga bisa menganalisa satu-satu, tapi saya akan sharing caranya, Bapak Ibu lakukan sendiri, ilmunya yang di sini penting. Jekon hati-hati dia sell, lalu Golden Cross tidak ada, Dead Cross Bang Danamon dia turun di situ. Ini the best time for selling nih bisa jadi Arto, Goto ini Bapak Ibu ya.
eh, siapa sih Tanuwijaya atau siapa itu dia, Bapak Ibu bisa cek, dia jual barang juga. Jadi dia karena jual barang, nah namanya ada yang bertanya, Pak Roy kenapa harga turun? Apapun yang terjadi pokoknya supply-nya meningkat, jadi harganya turun gitu. Ya, baru bisa kita cari kenapa supply meningkat, ternyata ada komisaris yang jualan ya gitu. Apapun itulah ya Bapak Ibu, berhati-hati saja. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita cek juga apakah ada saham-saham ledakan volume ya. SCR perintahnya adalah SCR Vibum. Ya, kalau Bapak Ibu mau ya valuasi ada perintah namanya SCR UVAL. UVAL ini adalah under value valuation ya. Under value. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, bisa tonton juga nih. Ya, ada paling tinggi ABMM ya, fair value-nya nih. Saya bukan fundamentalis garis keras, tapi dulu juga pernah kuliah juga, jadi ada. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan SCR Vibum ya. SCR Vibum. Nah, ada Archie, ada MMLP ya Bapak Ibu. Faktanya memang ada ledakan volume di Archie, dia screening dengan data end of day dan jadi ledakan volume ini tidak end of day. Dia update terus setiap berapa menit. Kalau ada volume yang meledak dia akan naik, tapi kalau tiba-tiba dia tidak memenuhi kriteria dia akan turun. Hilang ya, dia akan hilang otomatis. Selama ini intraday dia. Oke. Jadi selama Bapak Ibu besok kalau market buka, kalau memang ada saham ledakan volume, diketik aja SCR Vibum, maka dia akan keluar. Kalau memang ada. Oke, sekarang kita akan mulai analisa. Kita akan analisa dulu komposit. Nah, untuk saham ledakan volume, nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan buat analisa tersendiri. Sekarang kita akan lihat saham ledak mulai dengan analisa komposit. Pertama yang kita lakukan adalah step by stepnya Bapak Ibu ketik namanya perintahnya Speedo. Speedo adalah perintah untuk melihat speedometer fear and greed dari kita bahas komposit dulu karena komposit ini adalah psikologi dari market, dia menggambarkan keseluruhan kondisi market kita. Juga leading ekonomi ya, leading factor untuk kondisi ekonomi. Jadi kalau sebelum ekonomi suatu negara ambruk, pasar saham atau komposit indeksnya dulu ambruk. Nah, menariknya kita lihat penutupannya benar ya. Saat ini posisinya masih tetap berada di zona grid. Oke, di sini Bapak Ibu lihat dia berada di zona grid. Apa artinya? Artinya adalah saat ini demand lebih besar daripada supply ya. Jadi dia merekam kondisi sesaat posisi speedometer saat ini. Misalnya kita naik seperti kendaraan lah ya, kita lagi berada di kecepatan berapa gitu ya. Saat ini dia berada di grid artinya demand lebih besar daripada supply. Jadi secara instantaneous, namanya instantaneous itu dia memang demand-nya lebih besar dan harga naik. Tapi kita lihat nanti ya bagaimana pattern-nya, karena dia ini hanya instantaneous saja. Oke, berikutnya kita akan lihat rotasi bintang. Perintahnya adalah star. Kalau pusat rotasi adalah komposit, kita pakai star C. Kalau kita membandingkan terhadap sektor-sektor bukan saham-saham, maka kita pakai 0. Oke. Jadi pembahasan rotasi bintang ini adalah pembahasan kita pakai kalimat relatif ya Bapak Ibu. Jadi pembahasannya itu selalu menyebutkan kita membahas pergerakan sektoral karena ini adalah sektor star channel bergerak relatif. Harus ada kalimat ini ya terhadap pusat rotasinya adalah komposit atau IHSG. Jadi Bapak Ibu tidak ada perintah slash ya ini ya pusatnya komposit. Sebenarnya komposit ini adalah IHSG, namanya saja tulis di sini. Oke, bagaimana kita bahas? Jadi di sini ada greed, fear, panic, hope adalah psikologi zone. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, nanti ada di sini. Oke, kalau kita lihat secara relatif, ya non cyclical ini memang kemasukan fear, supply-nya masuk, dia mengalami fear, tetapi masih zona greed. Ya, kalau makin kuat fear-nya dia akan masuk ke sana, batasnya di sini. Infra menguat ya secara relatif, nanti kita lihat. Karena kompositnya melemah, energi sudah jatuh ke bawah jauh ya Bapak Ibu. Ini properti dia kembali agak menguat. Ini apa nih? Non cyclical ya. Industri cyclical ya. Industri
panik Bapak Ibu, tekno juga sudah bergerak FIR, trans bergerak FIR, kesehatan bergerak FIR, finance nih dalam senyap dia menunjukkan ada penguatan, dia berbelok dulu tidak mau masuk langsung ke grid tapi dia berbelok dulu untuk ngepot sebelah sana. Jadi memutar dia. Kalau sudah di sini basic bagaimana? Oh, basic jatuh terus ya Bapak Ibu. Oh ya, basic jatuh terus. Jadi sektor yang bisa kita amati di sini ada infra, Raja itu sektor apa? Energi ya. Nah, energi di manakah energi? Energi melemah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kalau pergerakan ini ya, energi melemah di sini. Jadi yang bisa kita perhatikan mungkin ada properti, ini ada sektor apa? Cyclical, terus ada infra. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya. Oke, sekarang kita akan bahas lanjutkan dengan VPA weekly karena di hari Jumat pembahasan chart weekly-nya valid ya. VPA weekly composite. Jangan ketik IHSG, VPA IHSG nggak ada karena yang ada composite. Barangnya sama. Oke, apa yang bisa kita lihat dari analisa weekly? Pertama, tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal ya. Oke, ini mengganggu pula. Pertama, tidak ada sinyal ya, Bapak Ibu, sini tidak ada sinyal. Lalu kita lihat di sini volumenya di atas rata. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Minggu kemarin 1 2 terjadi peningkatan volume sebenarnya. Terjadi peningkatan volume dan di sini kita ternyata di weekly-nya adalah bullish candle. Faktanya dia close-nya mid. Walaupun spread-nya di bawah rata-rata, artinya tetap demand yang buyer yang menang ya. Oke, itu dulu ya. Oh, tidak ada sinyal. Dia masih berada di fase konsolidasi dan ini apa namanya? Yang candle hijau ini dia masih ada korelasi, masih valid, divalidasi oleh speedometer. Speedometer mengatakan dia demand-nya lebih besar daripada supply dan itu yang positif. Deh. Lalu kita lihat di bawah ini. Dia sempat naik, sempat turun, lalu candle hari Jumatnya kita ada peningkatan volume buy akumulasi. Faktanya seperti itu, mau ngomong apapun, dia sebenarnya ada demand masuk. Cuma hari Jumat kemarin aja kebetulan hari Jumat penghujung minggu transaksinya turun. Kita untuk melihat itu kita cek daily-nya ya, VPA composite. Bagaimana di hari Jumat untuk composite-nya, tapi untuk weekly-nya kita ada peningkatan. Oke. Sinyalnya juga tidak ada, artinya ya wait and see atau Bapak Ibu main cepat beli 1 hari, 2, 3 hari beli pertama, hari kedua bisa jual sampai hari ketiga. Jadi seperti itu, beli hari Senin, hari Rabu atau Kamis bisa jual atau maksimum Jumat bisa jual kalau seperti itu ya. Swing-nya semingguan, 3 hari sampai 5 hari. Oke, volumenya ternyata di atas rata-rata. Faktanya seperti itu dan spread-nya juga di atas rata-rata, close-nya lower. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Maka di sini lebih detail. Ya, dia turun, di sini ada zona demand. Ini yang menahan di sini, aja demand. Dia yang menahan ini untuk naik lagi ke atas. Lalu setiap naik ke atas lihat candle-nya masuk. Supply-nya masuk. Bapak dia coba demand-nya masuk, terus ditekan. Ya, ini lihat ini yang 1 2 3 4 1 2 3 yang candle ini kita curigai ya karena apa? Dia ditekan di pre-closing dan volumenya rendah. Nah, di sini tapi yang terakhir ini 2 candle terakhirnya adalah candle merah, bearish candle dan ini yang membuat volumenya di atas rata-rata. Jadi hari Senin, hari Selasa volumenya di bawah rata-rata, hari Rabu pasti ini. Kamis Jumat saat candlenya bearish kita mengalami peningkatan volume. Boleh dikatakan bahwa memang terjadi supply-nya masuk. Supply-nya masuk di hari Jumat. Dan itu tetap tidak ada sinyal. Oke. Jadi di ranging ini kalau kita main ke atas kita jual, kalau nanti dia turun ke bawah ini kita buy ya, sampai dia close. Ini berapa nih? Di sinilah batasannya. Kalau dia close di bawah sini kita exit. Kita buyback di bawah ini, karena di bawah ini adalah demand zone ya. Kalau kita lihatnya bagaimana, Bapak Ibu ketik perintah VBP ya, VBP composite. Strateginya saya masih lakukan seperti itu. Kalau memang belum membentuk new higher high, jadi kan kelihatan di sini ya.
Nanti kalau dia jebol, yang di bawah ini saya katakan tadi ya, di sini yang ini, yang candle besar ini yang ada demand masuk, demand zone, saya akan buyback mulai di sini. Jauh ya Bapak Ibu. Ini jadi kalau kalau nggak exit maka kita akan nyangkut. Ini ada demand ya, ini demand. Jadi di sini mulai beli sedikit cicil-cicil, tapi ultimate-nya nanti besarnya di bawahnya agak besar ranging-nya. Jadi kalau ke atas kita jual, beli bawahnya kita beli. Di sini kita buy, di sini kita jual, di sini kita buy, di sini kita jual, di sini kita buy, di sini kita jual, di sini kita buy, ya gitu lah. Sampai saat ini selagi dia tidak membentuk new high di weekly-nya, strateginya kalau mau profit hanya begitu jalannya menurut saya. Kita nge-swing mungkin berapa bulan ya Bapak Ibu. Ini dari bulan Juni kita buy, kita jual di September atau Oktober, kita beli nanti kita turun, kita mungkin beli di apa bulan apa, November, Agustus, November, Oktober, November, Desember, nanti kita jualnya di akhir Desember misalnya. Ya, kita tunggulah kalau mantul di sini dia. Kita tunggu saja lah ya Bapak Ibu. Sementara kita berada di zona supply and demand. Jadi di sini Bapak Ibu tadi kalau lihat ke sana, zona ini adalah zona SND. Supply dan demand-nya bertempur di dalamnya karena dia close di dalam. Namanya SND zone, supply and demand zone. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lanjut pembahasan sahamnya. Kita lihat Raja. Jadi kalau untuk membahas saham, Bapak Ibu cek dulu alert ya, alert Raja. Ini sahamnya kebetulan yang alert Raja. Ya, Bapak Ibu bisa pilih alert saham yang Bapak Ibu pengen analisa atau yang bagus, silakan. Raja, sekali lagi hanya saham-saham Kompas 100 yang dimasukkan ke dalam Big Data. Saya tidak pernah megang saham sampai 100 buah. Jadi dari 100 ini sudah cukup 10, 15 saham itu cukup saya hold, masih banyak sisanya. Jadi cukuplah Bapak Ibu. Biasanya saya tidak pernah pegang saham gorengan juga ya. Jadi biasanya cukuplah di saham Kompas 100 untuk masuk ke Big Data. Oke. Lihat, saham Raja ini sebenarnya sudah mulai fresh alert itu sejak bulan 8 ya Bapak Ibu. Ini bulan 6 nih ada. Tapi hampir 2 bulan dia tidak ada, mungkin bulan 8, bulan 9, bulan 10. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dia Raja ini rutin ya, apalagi bulan 10 ini dia ada 2 kali ya, dalam minggu ini dia ada 2 kali. Oke, kita begitu dia kondisinya, sudah berkali-kali dia ada alert. Kalau dibilang fresh sebenarnya tidak fresh ini sahamnya. Oke, nanti kita akan validasi di dalam chart for price dan volume. Kita lanjutkan dengan setelah kita tahu alertnya ternyata bukan yang pertama. Sekarang kita lihat dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo lalu nama sahamnya Raja. Untuk merequest chat pakai slash dulu seperti itu. Oke. Raja saat ini secara secara indikator dia speedometer fear and greed dia berada di zona fear. Fear-nya ini kan saat ini kita kalau rajin-rajin Bapak Ibu punya saham rajin-rajin cek mungkin fear ini dia bergerak dari netral, kemasukan supply, sekarang berada di fear, atau sebelumnya sudah extreme fear, demand-nya masuk, naik dari extreme fear menjadi fear. Tapi instantaneous ya, instan. Kalau belajar fisika, Bapak Ibu ada nama instantaneous phase. Kalau belajar fisika ya, phase. Kalau belajar seismik, fasa ya. Oke, begitu. Sekarang faktanya dia berada speedometer berada menunjukkan fear. Lalu kita akan lihat star ya. Rotasi bintang untuk saham Raja relatif terhadap composite. Pusat rotasinya adalah composite. Nah, oh iya ya. Oke, kelihatan. Oke. Yang perlu dicek adalah tanggalnya dulu. Oke, NFD-nya sudah benar. Kita bahas energi, sektor energi jatuh, lalu ada perang, mulai dia akselerasi pelemahannya mulai berkurang. Sekarang dia secara relatif momentumnya tetap jatuh. Kalau dia terus supply-nya terus masuk maka dia akan semakin panik. Tapi saat ini dia momentumnya saja jatuh, mulai tren untuk kepanikannya mulai berkurang. Nah, dia udah mulai berbelok ini. Nanti kalau mulai kelihatan berbelok ke sana, itu adalah indikasi awal. Kalau dia belok ke sana,
habis panic terbitlah hope. Begitu crossing garis ini, itu adalah mulai masuk ke zona hope. Oke, kita tunggu kalau mulai bergerak ke sini. Sekarang kita bahas sahamnya. Sahamnya mulai fear dia turun dalam, lalu ada di sini alert ya, belok, masuk lagi supply-nya, sekarang dia mulai berbelok. Ya, kalau dia belok ke sana, kelihatan arahnya mulai menguat, mungkin demand-nya mulai masuk lagi. Oke, kalau kita lihat daily kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat weekly-nya untuk saham-saham yang sudah IPO lama. Kita bisa lihat weekly star Raja. Nah, ya paling nggak 2 tahun IPO atau 2 tahun lebih lah. Raja weekly-nya bolak-balik ya. Ya, di sini dia sempat melemah, panik, lalu menguat sedikit Raja, sekarang dia berbalik lagi beberapa minggu ke samping. Oke, faktanya dia berada di zona ini, mudah-mudahan dia menguat lagi ke sana, ini bisa kita amati ya. Dia berada di zona panik, cuman agak volatile sedikit. Dia bolak-balik menguat melemah di zona panik. Oke. Ya. Kita akan lihat di chart price dan volume nanti. Berikutnya apa yang kita lihat karena sahamnya ada satu ya. Sektor nomor 3. Oke, Bapak Ibu kalau untuk melihat kalau sahamnya alertnya tidak banyak, ya Bapak Ibu bisa pengen melihat bagaimana sih volatility ratio map VRM. Kalau mau lihat portofolio pakai PVM, tapi kalau mau lihat sektoral Bapak Ibu pakai VRM, volatility ratio map. Sektornya ini sektor nomor 3 energi. Dan dia adalah, kita mau lihat berapa? 1 tahun. 1 tahun. Bisa 1 tahun atau 6 bulan. Kalau 6 bulan pakai 6M. Tapi kalau 1 tahun, 1Y ya. Nah, sektor nomor 3 kita cek. Nah, kita akan mau melihat bagaimana sektor. Ada nggak Raja nih? Kadang-kadang nggak semua juga. Oh, ada Raja ya. Metsi untuk 1 tahun, Metsi ini paling tinggi volatilitasnya, returnnya juga paling tinggi. Artinya kalau Bapak Ibu nonton teorinya dulu, bagaimana menghitung ini. Standar deviasinya juga dia tinggi, returnnya bukan return, namanya daily average returnnya, rata-rata daily average returnnya tinggi. Lalu di sini pegas di bawah composite benchmarknya ya. Oke, ADMR, MKI mereka sudah turun dalam setahun daily average returnnya negatif. Oke, bagaimana kalau lihat korelasi mereka? Perintahnya adalah correlation ratio map, sektor nomor 3, datanya berapa? 1 tahun, 6 bulan. 1 tahun. Kalau 1 tahun pakai 1Y. Oke, ini dia Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa bandingkan Raja dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau dulu kan kita beranggapan kalau ada sentimen semua sektor energi jatuh, padahal sektor energi ada yang minyak, ada yang batu bara. Jadi mereka bergerak sebenarnya independen. Nah, ini kita perhitungan secara kuantitatif. Kita lihat di sini mana dia Raja. Ya, Raja dengan ADMR kita lihat, kita cari saham-saham yang korelasinya di bawah. Ini kayaknya rata-rata di bawah nih Bapak Ibu. Raja bisa dengan sektor saham apapun dalam sektor energi yang tercatat di Kompas 100, dia sepertinya tidak ada korelasi yang tinggi, ya bergerak independen. Bagus berarti ini. Maksudnya bukan bagus. Resikonya kalau Bapak Ibu punya saham-saham yang di sektor energi dengan Raja, risk exposure-nya terhadap portofolio tidak besar. Ini kita bahas dalam workshop trading as a business ya. Jadi kalau dalam trading as business bagaimana kita seolah menjadi fund manager untuk diri kita sendiri, asset manager, kita mengatur portofolio kita supaya tidak besar risikonya. Teorinya ada kalau Bapak Ibu kuliah namanya adalah APT ya namanya, teori arbitrage portfolio theorem. Oke, sekarang kita lanjutkan saja dengan pembahasan volume price analysis atau volume price chartnya. Prinsipnya adalah kita mulai dengan price discount everything volume validate. Kalau mau ada rotasi bintang itu hanya tool untuk analisis, tapi membelinya kita pakai chart volume price analysis. Price dan volume analysis. Kita mulai dengan VPA dengan VPA weekly dulu ya untuk Raja. Kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu bermain di time frame pendek ataukah 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan satu hari itu kita tidak melihat struktur besar.
Struktur besar umumnya terlihat di weekly karena apa? Karena ini kan capital market. Sistemnya adalah sistem kapitalis. Siapa kapital terbesar, dia yang menguasai market. Nah, marketnya itu umumnya berdasarkan teori dan pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, terlihat strukturnya di weekly ya. Kalaupun nggak lihat di weekly, Bapak, kita sama-sama bisa lihat di monthly. Jangan lihat, tidak terlihat apa-apa dari struktur 5 menit, apalagi 1 menit. Tidak bisa ya, untuk melihat struktur. Struktur besar maksud saya. Oke, kita lihat VPA weekly. Nah, kita kelihatan kan apa yang terjadi di Raja. Jadi Raja ini Bapak Ibu, kalau kita berdasarkan teori volume belajar nanti Bapak Ibu, kalau ikut workshop volume price analysis, kita akan belajar namanya Wyckoff ya. Ada di trading SPSS kita belajar tapi pengenalan saja, tidak detail. Harus diikuti dan lanjutkan ke kelas depan. Bapak Ibu, ini biasanya disebut dengan fase akumulasi ya. Di sini dalam senyap terjadi akumulasi. Lalu candle ini the best time for buying, ini second chance to buy, baru dia naik, patternnya terbentuk low high high low. Jadi pattern di sini adalah the best time for buying, dia naik ke atas. Setelah accumulation selesai, maka dia dilanjutkan menurut teori adalah fase marking up. Oke. Nanti dia ada selling climax, authorization, secondary test, itu kuliah detail. Ini adalah the best time for selling, ya, second chance to the best time for selling di sini. Nah, sekarang ini kita memasuki fase disebut dengan distribusi. Atau mungkin, ya, atau adalah fase re-accumulation. Kita belum tahu. Dia harus break atas atau break bawah ini. Ya, karena dari sini dia naik lagi ke atas, artinya memang ini adalah bottomingnya. Selama ini dia sideways ke atas. Cukup besar ya rangingnya ya. Jadi ranging ini masih bisa digunakan untuk beli di sini, jual di sini, beli di sini di time frame daily. Ataupun malah di time frame 1 jaman bisa. Tapi saya tidak tahu suka di time frame 1 jaman karena harus monitor. Saya biasanya acuan tradingnya pakai saya swing trader, pakai chart daily, tapi struktur besar di weekly atau monthly. Oke, jadi sekarang faktanya dia berada di distribution atau reaccumulation sampai dia membentuk new high atau membentuk new low. Kalau new low lalu dia turun ke bawah, maka dilanjutkan dengan fase marking down ya. Oke, apa yang berubah terjadi di sini? Bapak Ibu lihat, selama terjadi distribusi atau reakumulasi, kalau mazhab kita adalah volume price analysis, kita tahu price-nya naik turun, tapi lihat volume. Itulah kesimpel sekali kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, kita lihat volumenya. Itulah mazhab volume price analysis. Kita tidak perlu melihat Jupiter di mana, Merkurius di mana, Pluto di mana, kita tidak perlu melihat itu. Kita lihat aja price, lihat volume, lalu lihat teorinya gitu. Oke, kita sudah memetakan strukturnya. Sekarang dia di sini ada demand, di sini atasnya ada supply. Kalau supply-nya lebih besar maka dia turun, kalau demand-nya lebih besar dia akan naik. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari chart weekly. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA Raja. Jadi nanti kita juga begitu kalau ada yang tadi alumni workshop bertanya tentang MPMX ya. Jadi saya jelaskan juga, lihatlah weekly-nya. Oke. Sekarang kita lihat chart VPA tapi daily, sinyalnya ada, sinyalnya mengatakan day move indicate strength ya. Jadi sinyalnya ini ada, day move indicate strength. Kalau kita lihat ini adalah marking up, ini adalah distribusi, marking down, di sini adalah mungkin akumulasi ya. Lalu the best time for buying. Nah, sekarang di atas lagi. Kalau kita melihat mungkin di sini adalah fase sideways-nya. Oke. Kalau kita mau beli Bapak Ibu, kita lihat ya, ini ada alat terakhir. Nah, kita kalau mau beli Bapak Ibu, kita yang penting lihat stop loss-nya kelihatan atau enggak. Oke. Pertama di fase, anggaplah ini adalah fase reakumulasi. Apa yang kita lihat kalau Bapak Ibu nanti di dalam kelas sudah belajar, yang kita lihat adalah oke, ada alat robot, kita lihat pattern-nya terbentuk enggak? Low, high, high low. Nah, sekarang high-nya belum ya Bapak Ibu. Jadi pattern-nya belum. Nah, kita lihat dia adalah high, low, low, high. Bawahnya belum. Jadi pattern-nya ini belum
kita tentukan kemana, apakah dia akan membentuk lower low, apakah dia akan membentuk high high. Jadi dia setengah. Oke, itu dulu ya. Nanti belajar di kelas kita lanjutkan. Sekarang sebagai trader volume price analysis, kita lihat volume price analysis adalah candle by candle analysis. Lihat, dia di sini adalah price-nya adalah double ya, Bapak Ibu. Dia sinyalnya demo ini. Tapi lihat, volumenya less than average. Volumenya di bawah rata-rata. Oke, volumenya di bawah rata-rata, kita catat berarti belum ada validasi. Oke, biarkan saja dulu karena memang pattern-nya juga belum terbentuk. Berikutnya apa yang kita lihat? Nah, di sini Bapak Ibu dia warna hijau. Apa artinya warna hijau? Kalau Bapak Ibu volume spread analysis dia katakan volumenya fall up. Climax fall up. Artinya apa? Ada demand masuk, cuman dia coba naik, supply-nya juga dia tidak berhasil membentuk pattern new high. Jadi kalau seandainya aja dia berhasil close di atas ini, mungkin berubah lah ya, mungkin berubah. Maka kita punya low high, high low, higher high. Tapi sekarang dia masih itu. Artinya kita wait and see. Oke, lalu kalau Bapak Ibu mau masuk, kan saya bilang syaratnya stop loss kelihatan. Kalau agresif, Bapak Ibu stop lossnya tentu di bawah ini. Artinya besok strategi plan-nya, kalau memang mau masuk raja, kita buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini, di bawah ini stop loss. Tapi kalau mau agresif, mau konservatif, Bapak Ibu lebih konservatif, stop lossnya di sini 835. Kalau nanti Bapak Ibu ikut workshop trading as business, saya selalu bicara selalu lihat stop loss 835, 2 tick di bawah ini. Nah, tinggal strategi masuknya. Bapak Ibu kalau turun ke sini beli, turun ke sini beli, di sini beli, di sini beli, di sini beli. Mungkin piramidanya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun ke bawah kita dapat barang ya. Ini atas tambah satu lagi ya. Kalau ke atas dapat di sini mungkin ya. Kalau dibentuk new high, close dari sini kita dapat barang. Tapi ini sedikit saja. Seperti itu ya. Jadi tetap ada plan kita di dalam bisnis. Kalau Bapak Ibu kuliah sekolah bisnis, nanti kalau ada rezeki, ada yang ikut sekolah bisnis, tentu di dalamnya kita belajar bisnis canvas, bagaimana bikin bisnis plan, ya sama juga dengan trading lah. Kita harus punya trading plan. Oke, sekarang kita lihat VBP Weekly. Kita mau lihat zona supply and demand-nya. Nah, karena hari Sabtu, tadi saya bilang saya akan santai aja ini. Nah, kita lihat adalah raja. Belum tentu saya akan beli ya, tapi kalau saya sharing Bapak Ibu, bagaimana caranya menganalisa? Oke, kita tadi sudah lihat analisanya Bapak Ibu ya. Di sini ada, kalau Bapak Ibu cek, di sini ada zona besar-besar. Nah, di sini di bawah ini yang paling gampang kita lihat dulu di bawahnya adalah demand zone. Ini kan panjang nih. Bawah ini demand zone. Kenapa dia close di atas di ini? Close-nya ada di atas. Ini demand. Berarti yang beli di zona demand itu posisinya profit ya. Apakah sudah rilis atau belum? Ya posisinya profit. Lalu kita lihat di sini ada, kita mau ngomong apa ini ya? Mungkin ini supply ya Bapak Ibu. Supply-nya mungkin ada di sini ya. Ya supply. Karena dia close di bawah ini, mungkin pas perbatasan ini. Harus dilihat detail ya. Oke, di bawah ini mungkin ada demand. Ini mungkin demand ya. Ini ya kalau kita belajar supply and demand, ini disebut dengan double maru ya. Double maru buso. Ini tapi pembahasannya ini kelas advance lah ya. Double maru. Jadi double maru ini biasanya menjadi zona demand ya atau supply. Ya, ini double maru up ya, double maru buso. Ini demand zone. Maka ada sedikit zona demand di dalamnya. Oke, jadi kalau mau naik, supply ini harus close dulu, naik ke atas dulu, dan dia harus mematahkan Wyckoff flow structure-nya. Seandainya Bapak Ibu pegang raja dan dia close di bawah ini, di sini ada double marunya dia break, maka dia masuk marking down, lalu mungkin dia akan turun ke zona demand ini. Dia tes, karena strukturnya biar lengkap, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up lagi. Oke, saat ini yang terbaca seperti itu ya, Bapak Ibu, yang pegang raja walaupun ada alert itu bisa pertanda berhati-hati. Oke. Pak, kalau saya sudah beli, target profitnya di mana? Ya nggak bisa tinggi-tinggi. Setinggi-tingginya target profit itu adalah ini, karena ini adalah mother candle untuk sell ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang panjang ini adalah supply zone. Kalau target jualnya paling 1.200 lah ya Bapak Ibu. Kalau beli sekarang target jualnya 1.200. Karena strukturnya yang kita kejar adalah ini ada supply. Paling tinggi ya, mudah-mudahan tercapai. Ini adalah supply. Ini nih yang ini. Ya, jadi supply maka kita bisa profit. Jangan lupa selalu ada stop loss. Nah, kita lihat detail dengan VBP Raja. Ya,
kalau sekarang ada alert Pak, saya beli. Pertama dia harus lewatin zona supply ini. Ini supply ya, karena close-nya di sini, di atas ini supply. Dia coba naik ke atas, ini ada garis ini. Garis ini yang kena, dia turun lagi gitu. Itu penyebab dia tidak bisa naik ke atas karena ada supply. Nanti naik ke atas ini mungkin supply ini menekan. Tapi kalau berhasil dia lewat, ini adalah target jual. Target jual. Jadi kita punya chart, kita tahu mau jual di mana. Sekitar di sini Bapak Ibu. 1180 itu bisa mulai Bapak Ibu jual ya. Karena ini yang besar. Ini target sell, profit taking di sini. Jangan berharap kita tanpa trailing stop loss atau kita naik berharap dia nanti kalau kita nggak jual dia turun lagi ke bawah ya kita nggak pasang stop loss, nggak trailing stop loss, nanti dia kembali lagi minus. Itu paling menyakitkan itu. Sudah profit 30% karena kita nggak pasang trailing stop loss, dia menjadi minus 30% lagi. Kita rugi ya. Oke. Detail-detailnya saya akan jelaskan di dalam workshop nanti. Oke, kita lihat sekarang Evol Raja, walaupun tadi saya sudah katakan di mana posisi stop loss, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, low, high. Sini adalah high low. High belum. Berarti di sini stop loss untuk agresif, ini stop loss konservatif. Kalau kita baca dari atas, ini high, ini low, ini ada low high, low terhadap high atas. Nah, low-nya belum. Jadi kalau terbentuk low, maka dia kita bisa exit. Jadi stop loss-nya paling dalam di sini ya, Bapak Ibu. Untuk konservatif, agresif, takutnya dia melanjutkan ke bawah, kita nggak pasang stop loss jadi minus. Tergantung style masing-masing ya, Bapak Ibu. Untuk risk profile biasanya kita ada risk profile itu nanti Bapak Ibu ada kuesionernya, kalau ikut workshop ada kuesionernya juga dijelaskan apa artinya gitu. Itu untuk menjelaskan bahwa kita memang setiap orang tuh berbeda-beda profile risknya. Berikutnya kita akan lihat wave Raja. Oke, ya ini kita lihat. Oke. Kalau dari candle, Stephenson bullish candle sinyalnya adalah best hold ya, reversal pattern. Ini adalah reversal pattern. Nah, kata Nissen, kalau Bapak Ibu baca Steve Nissen, larger candlestick the more significant ya. Jadi candlesticknya ini tidak terlalu besar juga, jadi reliability-nya low ya. Oke, itu. Lalu kita lihat di sini waste volume ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah untuk bagi kawan-kawan yang bermazhab volume price analysis tapi senang dengan Elliott wave. Karena kalau bagi volume price analysis itu Elliott wave itu tidak lengkap. Kenapa? Tidak ada validasinya, hanya wave gitu aja, analisa tidak tervalidasi. Validasinya harus pakai volume. Volumenya juga dalam wave dikenal dengan nama wave volume. Oke, kita lihat di sini merahnya valid ya. Ini dia membentuk demi low, volumenya merah. Lalu dia coba break up. Nah, ini sebenarnya terjadi perubahan tren. Tetapi tidak valid di sini, dia merah lagi. Ini di sini dia terjadi perubahan sideways. Yang kita tunggu adalah hijaunya signifikan naik ke atas dan divalidasi oleh membentuk new high. Sekarang dia masih sideways saja, belum ada validasi, belum ada indikasi perubahan tren untuk di daily. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya. Wave weekly adalah raja. Apa katanya? Oh ya, di sini kehilangannya Bapak Ibu. Kalau memang dia mau naik tinggi, tentu wave-nya harus besar. Harus besar ya. Di sini kita kehilangan volume nih. Ya, di sideways. Kita lihatlah nanti volume merahnya yang besar atau volume hijau yang besar. Oke. Jadi tidak ada komentari, tidak apa. Ini ciri-ciri memang susah ya marketnya kalau bergerak sideways gini. Strategi yang bisa dilakukan adalah cari zona demand di sini kita buy. Di atas ada sell, kalau supply zone kita sell, buy sell. Jadi buy sell gitu. Karena dia memang susah ya Bapak Ibu. Marketnya nggak kemana-mana, tapi kalau kita sudah berpengalaman di market, kita punya tool yang lengkap, tidak perlu canggih, tidak perlu holy grail, tapi kita tahu cara menggunakannya, bisa bermanfaat, bisa tetap mencari profit di market tanpa gambling ya, tanpa gambling. Artinya kita sudah punya plan. Oke, kita lihat sekarang Dom Raja. Bagaimana asingnya dengan Raja? Dom Raja
asingnya kalau kita lihat di sini asingnya dibanding sebelum-sebelumnya penutup hari Jumat dia naik sedikit 9,1 tapi tetap tidak dominan. Yang dominan adalah lokal ya, di saham Raja ini yang lokal, yang dominan lokal ya Bapak Ibu, apalagi kata-katanya sih ini menantunya Bu Mega. Ya, saya tidak sampai ke sana ya, Bapak Ibu bisa cari lebih detail. Sekarang kita akan lihat foreign flow. Apakah asing berminat dengan Raja? Perintahnya adalah /PIV Raja. Ya, asingnya juga tidak signifikan ya Bapak Ibu. Apa maksudnya ya, tetapi kalau ada korelasi ya, asingnya keluar sahamnya turun ya, asingnya keluar sahamnya turun, asing yang masuk sahamnya naik ya, ada korelasi sedikit. Tetapi kalau kita lihat dari trade terakhir kemarin ini asingnya memang buang barang ya Bapak Ibu, buang barang net sell terus karena memang dia tidak signifikan juga. Tidak dominan maksud saya. Baru hari Jumat kemarin dia ada net buy tapi itu kecil saja. Oke, jadi sekali lagi stop loss Bapak Ibu yang konservatif di 845. Besok kalau dia mau konservatif Bapak Ibu bisa beli di 900, bisa 875, bisa di 845, stop lossnya di 835. 835 itu stop loss 2 tick di bawah ini. Begitu plannya. Jual di mana? Ya tadi di sini di 1000 mulai 1600 sampai 1160 sampai 1200 ya jualannya. Ya, begitu. Sekarang kita akan lanjut dengan tren Raja. Ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat UVAL mungkin Raja masuk di dalamnya. Ya, kita ulang ya. Sini Bapak Ibu bisa lihat SCR UVAL. Ya. Nah, kalau memang ada, ya Raja akan masuk. Tadi kalau nggak salah sekitar 14% dia. Nih, mana? Oh, nggak ada. Oh, nggak masuk dalam screening. Oh, tidak masuk dalam screening. Oh, tidak masuk ya. Tapi kalau Bapak lihat dengan tren Raja tadi, tren Raja bahwa dia lapornya Q2. Tren Raja ini under value, fair value-nya di 1089. Ya, Bapak Ibu kalau buat trading plan ya sideways di sekitar fair value-nya ya. Bapak Ibu kalau naik sedikit ya sudah. Tapi ini Q2 ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang dia sideways kalau kita lihat di sini ada support dijebol sedikit. Ini apakah spring ini ya? Agak-agak spring nada spring dah. Dites sekali lagi dan naik. Jadi memang kuat ini 850 ini untuk menjadi stop loss dia. Kalau kita lihat trennya juga di 8, berarti stop lossnya kalau ultimate di weekly berarti 810 nih stop lossnya. Ini ada spring sedikit ya, dia jebol untuk naik lagi. Lalu dia tes tidak jebol naik lagi. Ini menarik nih Raja nih. Kita lanjut dengan PWS Raja. PWS Raja ada sinyal buy di OBV volume, trennya mengatakan no, volumenya low ya, tren mengatakan down, dia low, tapi menariknya apa? Walaupun flow low, dia mengatakan zonnya sudah berada di zona akumulasi. Jadi pattern-pattern ini mengatakan, oh ini ada akumulasi hingga dia tidak turun ke bawah. Yang kita tunggu apa? Kita tunggu Bapak Ibu lihat ini ada namanya rudang-rudang atau flower. Kita tunggu flowernya terbentuk. Ya, kalau flower terbentuk dia confident ini Bapak Ibu. Oke. Ini di daily-nya ya, Bapak Ibu. Dia buying pressure-nya lebih tinggi daripada selling pressure. Bapak Ibu bisa lihat weekly-nya pakai PWS weekly Raja. Untuk melihat struktur besarnya juga bisa. Tapi pakai candle Heikin-Ashi. Ya di sana ya. Dia sideways di antara ini. Ini akumulasi, marking up. Kalau dia turun ke bawah maka disebut dengan marking down. Volume-nya less than average narrow ya. Mid flat, dia tidak flat aja nih. Ciri-ciri dari distribusi. Volume hilang soalnya. Ya, mau ngomong apa kalau kita akumulasi harus ada volume yang meningkat. Kalau nggak ada seperti ini nih. Kalau mau naik tinggi ya tentu harus seperti ini ya. Sekarang kita tidak ada ya. Jadi main cepat aja itu solusinya.
Baik Bapak Ibu, itu aja after market close untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada waktu besok atau ya kapan saya akan membuat detail analisa untuk ledakan volume. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop, silakan Bapak Ibu, masih ada satu slot untuk minggu depan. Baik juga begitu juga yang Bapak Ibu ingin mengikuti kelas advance di volume parts analysis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali di lain analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.